Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Rabu 22 Januari 2025. Hari biasa pekan kedua, bacaan kitab suci, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 15-17. Bacaan Injil Markus bab 3 ayat 1-6. Jangan biarkan kedegilan membusuk hatimu. Saudari dan saudara terkasih, kita semua percaya bahwa Yesus Kristus adalah Imam Agung yang ditetapkan bukan oleh hukum manusia, tetapi ia diangkat menurut tata imamat Melkisedek yang melampaui aturan manusia dan berakar pada kehendak Allah yang kekal. Penetapan Yesus sebagai imam untuk selama-lamanya menunjukkan kasih Allah yang tanpa batas, yang hadir untuk memulihkan dan menyelamatkan umat manusia. Dalam pelayanannya, Yesus menegaskan bahwa inti dari hukum Allah adalah hidup yang memuliakan Dia melalui kasih, kebenaran, dan pemulihan, bukan sekadar ketaatan pada tradisi yang kaku. Ini terbukti ketika Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai imam dan Tuhan atas hari Sabat. Ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi, Yesus mengajukan pertanyaan yang menembus hati. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Kedegilan hati mereka membuat mereka terdiam. Tetapi Yesus dengan penuh belas kasih menyembuhkan orang yang membutuhkan. Tindakannya menunjukkan bahwa kasih dan perbuatan baik tidak pernah dibatasi oleh aturan manusia. Sabat seperti semua hukum Allah seharusnya membawa kehidupan bukan kematian, pemulihan bukan penghukuman. Saudari dan saudara terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa panggilan seorang imam adalah memperjuangkan kehidupan, melayani dengan kasih dan memulihkan yang terluka. Dalam hidupnya, Yesus menantang setiap tradisi yang menghalangi kasih Allah bekerja di tengah-tengah manusia. Kita semua yang telah dibaptis memiliki martabat sebagai imam dalam konteks imamat umum. Imamat umum ini adalah panggilan untuk semua umat beriman untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti kita dipanggil untuk memperjuangkan kehidupan, melayani dengan kasih dan memulihkan yang terluka. Namun seringkali kita gagal karena dihadang oleh kedegilan hati, baik di dalam diri kita sendiri maupun di sekitar kita. Kedegilan hati merupakan sikap keras kepala, kebutaan rohani, dan penolakan untuk menerima kebenaran. Kedegilan hati juga mencerminkan keengganan untuk berubah atau membuka diri terhadap karya Allah yang melampaui pemahaman manusia. Sikap ini tidak hanya membuat kita gagal menghargai mujizat Yesus, tetapi juga membuat hati kita rusak dan busuk. Yesus mengingatkan kita untuk tetap memilih kasih, kebenaran, dan pemulihan dengan hati yang bersih. Maka, lepaskanlah diri dari kedegilan hati dalam bentuk apapun, seperti penolakan terhadap kebenaran atau kasih, serta sikap yang selalu mementingkan tradisi daripada hubungan dengan Allah dan sesama. Jangan biarkan hati kita busuk oleh kedegilan. Seperti Yesus, kita harus berani membela kebenaran dan berbuat kasih, meskipun beresiko menghadapi kritik atau penolakan. Ingat, kedegilan hati menghambat kasih Allah untuk bekerja dalam diri kita. Sebaliknya, hati yang terbuka dan siap dipulihkan akan menjadi saluran kasih, kebenaran, dan pemulihan bagi sesama. Kiranya kehadiran kita dimanapun selalu untuk mengembalikan apa yang telah rusak dan membawa kehidupan baru. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih,
Engkau telah menetapkan Yesus Kristus sebagai Imam Agung kami menurut tatah imamat Melkisedek untuk membawa kasih dan pemulihan kepada dunia ini. Kami bersyukur atas kasih dan kebenaran-Mu yang melampaui hukum dan tradisi manusia. Ampunilah kami atas kedegilan hati kami ketika kami keras kepala, buta terhadap kebenaran, dan menolak kasih-Mu yang ingin bekerja melalui kami. Bersihkan hati kami dari sikap yang kaku dan egois, yang sering menghalangi kami untuk melayani sesama dengan tulus. Ajarlah kami untuk meneladani putra-Mu, yang dengan berani menyatakan kebenaran dan dengan belas kasih memulihkan mereka yang terluka. Jadikan kami saluran kasih-Mu di dunia ini, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan dan banyak orang merasakan pemulihan yang berasal dari-Mu. Kami menyerahkan hati dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan kami ya Allah, agar kami hidup dalam kasih, kebenaran, dan anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Imam Agung kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Petikan butiran sabda Allah hari ini bagi kita. Pertama, kasih Allah tidak pernah terikat oleh tradisi manusia, melainkan melampaui batas untuk menyelamatkan dan memulihkan. Kedua, berbuat kasih dan menyelamatkan nyawa adalah panggilan hidup seorang murid Kristus, lebih besar daripada aturan atau tradisi. Ketiga, hati yang bersih dan terbuka menjadi tempat di mana kasih Allah mengalir untuk menghidupkan dan menguatkan sesama. Keempat, kedegilan hati adalah tembok yang menghalangi kasih Allah, tetapi hati yang terbuka menjadi pintu bagi pemulihan dan kehidupan baru. Kelima, jangan biarkan kedegilan membusuk hatimu, tetapi biarkan hatimu dipenuhi oleh kasih, kebenaran, dan pemulihan. Tuhan memberkati kita.